Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama aku Sri Rahayu. Aku dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah. Tujuannya aku membuat video ini itu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi, yaitu tentang konsep dasar manajemen peserta didik. Langsung saja ya ke penjelasannya. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Jadi latar belakang dari manajemen itu merupakan hal penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sekolah yang memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas, cerdas, beriman, dan bertanggung jawab. Sekolah juga perlu mengelola berbagai elemen seperti tenaga pengajar, administrasi, kurikulum, dan terutama peserta didiknya yang menjadi komponen utama dalam proses pendidikan. Lalu di sini kita ada 4 pendahuluan ya, ada rumusan masalahnya itu ada 4. Yang pertama itu ada pengertian manajemen peserta didik, yang kedua ada tujuan dan fungsi manajemen peserta didik, yang ketiga ada prinsip manajemen peserta didik, yang terakhir itu ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Nah, dilanjut, yang pertama itu ada pengertian manajemen peserta didik. Pengertian di sini yaitu proses pengurusan segala hal terkait peserta didik, mulai dari penerimaan, pembinaan, hingga kelulusan. Nah, penerimaan di sini itu seperti sosialisasi, ada juga administrasi, ada daftar ulang, ada tes masuk, dan segala macam. Terus juga dari pembinaan sendiri, peserta didik itu setelah diterima memerlukan pembinaan baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Jadi pasti setiap siswa itu di sekolah punya wali kelasnya masing-masing untuk memantau perkembangan peserta didik. Yang terakhir itu ada kelulusan. Jadi ini tuh tahap akhir dari manajemen peserta didik. Jadi hampir mirip dengan poin yang pertama ya tadi ya. Poin yang kedua, jadi lebih ke pembinaan. Ini itu bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan perencanaan yang matang sehingga mendapatkan hasil yang optimal dan efektif. Nah, selanjutnya yaitu tujuan manajemen peserta didik. Yang pertama itu ada meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan psikomotorik siswa. Yang kedua itu ada menyalurkan dan mengembangkan kemampuan bakat dan minat siswa, memenuhi kebutuhan dan aspirasi siswa, dan yang terakhir itu untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan siswa dalam belajar. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen peserta didik ya teman-teman. Di sini ada 3 poin. Poin pertama itu pengembangan individualitas, yang kedua itu ada pengembangan sosial, dan yang terakhir itu ada penyaluran aspirasi. Nah, yang pertama itu pengembangan individualitas itu mengembangkan potensi bawaan siswa, jadi kayak kecerdasan, bakat, dan lain-lain. Kalau pengembangan sosialnya itu untuk membantu sosialisasi dengan teman sebaya, keluarga, dan lingkungan juga bisa. Terus yang terakhir itu penyaluran aspirasi. Jadi itu tuh untuk menyalurkan hobi, biasanya hobi, minat, terus kesenangan siswa kayak gitu. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen peserta didik. Nah, ini ada 6 ya teman-teman, yang aku paparkan ini ada 6. Mungkin ada banyak juga. Yang pertama itu ada mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua itu ada bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang ketiga itu mendukung misi pendidikan. Yang keempat itu mengakomodasi keberagaman latar belakang siswa. Yang kelima itu membimbing peserta didik. Dan yang terakhir itu mendorong kemandirian siswa. Nah, ini selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik. Nah, ini yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu ada pengembangan. Nah, dari perencanaannya sendiri itu analisis kebutuhan peserta didik, terus juga ada seleksi pendidik, terus juga ada rekrutmen peserta didik atau PPDB. Terus yang terakhir itu ada orientasi peserta didik. Nah, yang kedua itu kan tadi ada dua poin. Yang keduanya itu pengembangan. Nah, pengembangan ini tuh untuk penempatan peserta didik. Jadi ada pembinaan dan pengembangan melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen peserta didik itu adalah proses sistematis untuk memastikan perkembangan optimal siswa dalam konteks akademik dan non-akademik.